Halo teman-teman, nama saya Feni. Kalau nama saya Rohmi. Nama saya Hikmah. Nama saya Filda. Nama saya Ummi. Nama saya Rahma. Nama saya Wulan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 2 tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyi lagu tentang makanan sehat dulu ya. Ayo kawan, kita belajar mempelajari makanan sehat. Ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, juga buahnya. Ayo kawan, jangan terlambat. Makanan sehat kita pun kuat. Ayo kawan, jangan terlambat. Makanan sehat kita pun kuat. Aduh, perutku sakit, Fen. Kenapa Ima? Sepertinya mahku kambuh. Oh, kemarin maku juga kambuh. Dokterku kasih obat mah kayak yang ada di iklan televisi itu, dan baru ada obat mah yang punya aneka rasa. Mungkin nggak pernah minum. Oh iyo, saya ingat. Ternyata saya punya obat mah yang kamu maksud itu ada di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya, Fen. Baru apa dokter bilang waktu itu, Fen? Apa yang bikin mahku ini kambuh? Jadi anak-anak, selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak secara teratur. Weh, capek sekali kak. Baru udara pagi ini panas sekali. Haus juga mak. Betul sekali Rahma, bagaimana toh beli minuman dingin yang dijual di depan sekolah? Baru kak lihat bapak-bapak menjual minuman tadi. Hati-hati Umi, jangan jajan sembarang. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Betul sekali Wulan, baru kak lihat tetanggaku tadi masuk rumah sakit karena terserangi diare, perutnya toh melilit setelah makan itu makanan di pinggir jalan. Kenapa bisa terjadi di? Jadi anak-anak, faktor penyebab diare secara umum, diare dapat terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Nah, secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau fase yang cair atau encer. Penyebab diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Gejala diare. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain sering buang air besar encer, kemudian kram perut, lalu yang ketiga yaitu nyeri perut, yang keempat sering merasakan demam, yang kelima darah dalam tinja, dan yang terakhir yaitu sering kembung. Wewe, tadi malam kau sabar lihat iklan obat sakit mah yang ada di televisi. Baru sama persis dengan obat mah yang pernah ngabawa pas sakit mah itu dan Ima. Iyo, saya juga sering lihat itu iklan.
iklan itu toh saya suka lihat apa dia pakai penyanyi yang terkenal di TV itu itu yang membuat saya tertarik untuk babali produknya, Fen. Ternyata banyak cara yang dipakai sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Saya pernah juga lihat iklan obat demam anak-anak yang pakai badut. Ada juga saya lihat iklan obat sakit kepala yang pakai tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Iyo, betul itu Ima. Kreativitas itu toh perlu sekali di perusahaan untuk pasarkan produknya supaya orang-orang tertarik dan mau mencoba produknya itu. Jadi anak-anak, sekalipun iklan yang umumnya terdapat di media elektronik berbeda-beda, nah ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tarian-tarian termaksud tarian daerah. Nah, anak-anak, berbicara tentang tarian tradisional, siapa yang mau maju ke depan membacakan tentang teks Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Ibu. Ya, Feni, silakan maju ke depan untuk membacakan teksnya. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasannya, sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Fen? Menurutku toh, acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitarnya orang itu merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Nah, dengan ini, orang dapat melestarikan makanan khas daerah dan juga turut memperkenalkannya kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan yang torang untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Betul sekali, Fen. Kau tahu toh acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses sekali. Semuanya itu toh berkat iklan media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Nah, oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam menyampaikannya. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Jadi di rumahku Asik. sudah saya siapkan minuman yang itu yang viral di televisi. Sejak itu viral itu selalu saya beli. Wah, setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan, Umi. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengonsumsi minuman ringan seperti itu ya. Bisa jadi benar pula, nah apa toh omku pernah bilang itu iklan disebutkan mengandungi banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman itu memiliki manfaat.
Iyo, semua iklan itu dipakai untuk menarik perhatian pembeli, Umi. Tapi toh, tidak semua yang di iklan itu betul adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang kita konsumsi. Infus water atau spa water dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus disebut dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Nah, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Baik anak-anak, jadi materi kita cukup sampai hari ini saja ya. Dan akan kita lanjut pada minggu depan. Dan untuk Feni bersama Ulan, mungkin minggu depan jangan lagi dibawa dia punya alat pelindung ya, seperti kipas baling-baling sama dia punya parang-parang. Masalahnya mengganggu pembelajaran. Kasihan juga temannya yang kena parang.